Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Muhammad Lamsuga Hamdani, NPM 029 dari kelompok 34, praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program di modul 2, yaitu tentang ProModel. Langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi ProModel. Lalu selanjutnya, jika sudah terbuka seperti ini, kita file, klik new, kita memberi nama produksi goreng, lalu ini diubah menjadi meter, dan oke. Nah, jika tanda-tanda oval sudah terbuat, itu ini ya teman-teman, di pojok kiri itu terdapat produksi minyak goreng. Nah, lalu selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Yaitu build location. Nah, setelah itu kita akan membuat lokasinya. Selanjutnya, di sini kita akan membuat sebuah model dari gambar-gambar yang udah ada di sini ya, teman-teman. Jadi, untuk penginputan gambar, ininya jangan lupa dicentang. Oke, aku coba truk ya. Nah, untuk truk ini karena aku proses pertamanya itu adalah suplai bahan kelapa sawit. Jadi, kita gambarkan untuk stok barangnya tuh pakai truk aja. Nah, terus habis itu kita uncentang, kita kasih teks. Nah, untuk pengubahan namanya itu di sini ya, teman-teman. Jadi, supply bahan kelapa sawit. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita rapikan sedikit. Oke, sudah. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk kita memasukkan gambar lagi, ini jangan lupa dicentang ya, teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya, karena aku adalah di tahap selanjutnya ada pengolahan kelapa sawit, maka aku menggunakan gambar pabrik seperti ini. Menandakan proses pengolahan. Nah, di situ kita masukkan teks lagi. Kita ketik lagi, pengolahan kelapa sawit. Oke, setelah itu kita rapikan. Nah, untuk selanjutnya sama ya teman-teman, sampai ke proses akhir. Di sini teman-teman, karena kita sudah membuat sebuah modelnya, itu dapat 5 aktivitas dengan 5 gambar. Aktivitas pertama itu supply, pengolahan, penyaringan, pemurnian, lalu inspeksi. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita ke build, habis itu entity ya. Karena di sini kita memasukkan gambar. Karena kita produknya itu adalah minyak goreng, berarti kita di sini ganti minyak goreng. Setelah itu, kita sudah menginputkan, habis itu kita build lagi, kita ke rival. Nah, lalu di sini terdapat entity kan, entity-nya diisi minyak goreng, terus location-nya ini urut ya teman-teman, dari supply bahan dulu, terus ini diisi 1, occurrence-nya diisi INF, frekuensinya diisi 1, habis itu enter, lalu kita sama, ini juga demikian, sampai seterusnya. Jika sudah selesai, semua proses diinputkan sama, dengan urut sesuai aktivitas, lalu kita menuju proses selanjutnya, yaitu build, habis itu kita klik processing. Nah, di sini kita memasukkan entity, location-nya kita yang pertama adalah supply bahan, lalu untuk output-nya
kita isi minyak goreng. Nah, di sini kan karena dari awal location pertama menuju destinasi ke proses kedua, jadi kita klik pengolahan. Nah, lalu di sini kita klik Move Logic, dan setelah itu kita klik Start. Nah, di sini teman-teman memasukkan data ya, memasukkan data dari proses pertama dengan 10 data tersebut. Seperti itu, teman-teman. Di sini untuk yang data pertama kali yaitu kita urut ya dari aktivitas yang pertama, datanya berapa? Di sini ada 17, enter, 16, enter, 17, 15, 18, 18, 16, 17, 15, 17. Nah, ini kita kalau sudah mencapai 10, ini kita enter lagi supaya ini kita bisa mengklik auto fit. Nah, di situ kita klik auto fit, ini diubah menjadi descript, lalu kita oke. Nah, di sini kan muncul ya teman-teman, untuk binomialnya 100, untuk poisonnya kan ada 24. Nah, lalu kita klik export di sini. Nah, untuk klik export di sini kita ubah start fit di sini application-nya menjadi pro model. Mana nih pro model? Nah, ini ketemu pro model. Lalu untuk fitted distribution-nya ini kita melihat angka yang tertinggi karena di sini tertingginya adalah binomial yaitu 100, maka kita isi binomial. Jika tertingginya adalah Poisson, maka kita ganti Poisson gitu ya teman-teman. Lalu kita klik oke saja. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke Move Logic. Kita klik gambar palu. Nah, lalu kita ini ubah menjadi Move For. Move For, kita untuk time ini kita klik kanan paste. Habis itu udah kan, udah ketemu kayak gini, lalu kita paste lagi. Nah, jika sudah, ini kita X aja. Di sini di Move Logic-nya udah ketemu. Udah jika muncul angka kita X aja. Nah, setelah itu untuk processing shift yang kedua itu kita klik enter di sini. Di situ kita edit lagi minyak goreng, location-nya di pengolahan. Karena tadi sampai di pengolahan, output-nya minyak goreng, dan destination-nya di sini kita ke destinasi yang proses ketiga yaitu penyaringan. Untuk langkahnya sama ya teman-teman, jadi kita mau logic, terus itu kita start fit, dan masukkan data kedua, ketiga, dan seterusnya, caranya sama. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah melakukan semua input data dari processing tadi. Selanjutnya jika sudah selesai, kita klik run. Kita mensimulasikan dengan cara pertama yaitu kita klik option terlebih dahulu. Lalu ini kita diisi runtime-nya 8, ini tetap minute. Dan ini kita isi 10. Lalu klik OK. Udah, terus habis itu kita klik run. Nah, kita save dulu. Record modul 2. Kita save. Bentar. Nah, kita save. Nah, jika sudah selesai, ini untuk mempercepat kita geser aja. Oke, kita tunggu sampai
Muncul seperti ini. Kalau kita klik yes, kita tunggu. Nah, jika sudah muncul seperti ini kita affiliate-nya ganti all. Lalu klik OK. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil dari hasil simulasi pro model berupa datanya, ini entity ke activity-nya. Oke, sekian dari saya untuk pelaksanaan program dan penjalanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya masalah laporan. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan aku Betty Rahmawati dari kelompok 34 Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya yang telah menjelaskan pengaplikasian software tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporannya di jurnal. Nah, di sini judulnya yang kita ambil yaitu simulasi sistem produksi minyak goreng menggunakan software pro model di PT Sanco. Di sini PT Sanco ini merupakan perusahaan produksi yang memproduksi minyak goreng terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini itu berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 19 Menara Ponorogo. Nah, untuk akhir-akhir ini itu PT Sanco ini sedang mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan pada PT Sanco ini yaitu pada sistem produksi minyak yang masih belum efisien. Hal ini tuh menunjukkan dengan minimnya jumlah output minyak goreng yang bisa terproduksi dan terkirim ke agen-agen maupun ke tangan konsumennya tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk membantu memecahkan masalah tersebut itu digunakan suatu metode simulasi sistem produksi tentunya dengan menggunakan software pro model sesuai dengan modul 2 ini. ProModel ini merupakan salah satu software simulasi yang disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dan seluruh tipe sistem dan ukuran. Nah, simulasi sistem ini tuh dapat membantu menyelesaikan persoalan sistem produksi dengan memberikan alternatif juga solusi untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Kemudian nanti bakal dijelaskan juga hasil perhitungan dari simulasi ProModelnya. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan, ada penjelasan tentang perusahaannya, terus simulasinya, kemudian dijelaskan juga PT Sanco ini apa, terus salah satu menjawab permasalahan tersebut dengan melakukan pemodelan sistem tadi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan sebuah pemodelan itu yaitu untuk menganalisis dan memberikan sebuah prediksi yang bisa mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan langsung tentunya. Nah, kesulitan untuk memprediksi serta mengamati sebuah proses ini itu tertentu pada lapangan akan menjadi sebuah persoalan, di mana model itu bisa memformulasikan sebuah proses tertentu namun tidak dapat memungkinkan untuk melakukan sebuah analisa untuk mendapatkan solusi yang tepat, sehingga perlu dilakukannya lagi perbandingan atau validasi antara permodelan matematik dengan kondisi lapangan tadi. Terus di sini juga dijelaskan tentang ProModel itu software yang seperti apa. Kemudian dalam praktikum ini tuh kita menggunakan software ProModel sesuai dengan acuan di modul 2 yaitu ProModel untuk mensimulasikan pemodelan sistem ini dan untuk menganalisa serta memberikan sebuah prediksi yang bisa mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di perusahaan itu sendiri. Selain itu juga untuk mengurangi penyebab penumpukan pekerjaan dan keterlambatan dalam pengiriman pesanan ke pelanggan ini tuh dapat teratasi ya teman-teman. Kemudian di bab 2 ini ada metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian di sini yang pertama ada tahap pengumpulan data. Di sini data-data yang dibutuhkan ada data supply bahan kelapa sawit, kemudian data pengolahan kelapa sawit menjadi minyak, ada data penyaringan minyak goreng, data pemurnian minyak goreng, dan tentunya ada data inspeksi atau pemeriksaan. Di sini ada aktivitas produksi karena tadi kita mengambil studi kasus tentang minyak goreng, maka aktivitasnya ada supply, terus ada pengolahan, penyaringan minyak goreng, pemurnian, dan inspeksi ini di sini ada pengukuran atau dalam satuannya menit ditulis. Kemudian di kedua ada tahap pengolahan data. Di tahap pengolahan data di sini langkah-langkah penyelesaian masalahnya yang pertama ada mulai, kemudian dilanjut dengan studi pustaka, studi lapangan, setelah itu perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan masalah penelitian. Kemudian ada pengumpulan data yang tadi, ada 5 data tadi, kemudian diolah menggunakan software ProModel, kemudian diverifikasi, divalidasi, kemudian dibahas hasilnya, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai.
Di sini ada juga penjelasan dari langkah-langkah flowchart yang udah aku bacakan ini tadi, studi literatur dan studi lapangan itu apa, latar belakangnya, terus perumusan masalah, pengumpulan datanya, yang 5 data tadi, kemudian ada pengolahan datanya yang kita menggunakan software pro model, kemudian ada verifikasi, validasi, kemudian pembahasan, untuk memperjelas data yang kita olah tadi, kemudian tentunya ada tahap kesimpulan dan saran yang didapat dari pencarian solusi optimal yang telah dilakukan tadi. Nah, itu juga diberikan saran bagi perusahaan PT Sanko untuk menyelesaikan persoalan tadi yang dihadapi untuk hasilnya yang optimal ya teman-teman. Kemudian yang di bab 3 ini ada hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan di sini yang pertama ada verifikasi dan validasi. Nah, untuk verifikasi ini merupakan proses membangun kebenaran, akuransi, atau validitas sesuatu. Nah, verifikasi itu juga dapat diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item atau penggunaan tes tambahan atau untuk memastikan keakuratan data itu ya teman-teman. Kemudian dilanjut dengan menghitung jumlah replika. Di sini ada tabel replikasi aktivitas produksi minyak goreng di PT Sanko. Di sini ada 10 replikasi dengan total waktu yang sudah didapatkan tadi. Dihitung rata-ratanya, dihitung standar deviasinya, dan dihitung variansinya, didapatkan hasil sesuai dengan tabel ini ya teman-teman, 6,9, 0,31, dan 3,74. Kemudian dengan N-nya tadi ada 10 replikasi, kemudian N-1, 10 -1 ada 9, terus dihitung confidence intervalnya 95%, dihitung alfanya, terus dihitung half-nya ada 0,225 sekian, terus dihitung betanya juga, beta sama dengan half fit, kemudian dihitung n aksennya, didapatkan hasil 2,74251 atau bisa dibulatkan hasilnya yaitu 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan tadi itu diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi ya teman-teman. Nah, dengan total waktu pengukurannya ada 58, 63, dan 66. Di sini juga ada tabel hasil output simulasinya. Dari ketiga waktu pengukuran tadi dapatkan hasil outputnya ini 6,61, 6,51, dan 7,20. Di sini karena jumlah N1-nya tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini yaitu dengan metode Wedge Confidence Interval, di mana hipotesanya sesuai dengan yang di layar ini, teman-teman, bisa dibaca. Kemudian di sini ada tabel perbandingan output real system dengan promodel. Di sini ada 3 replikasi tadi, kemudian di real systemnya ini, promodelnya hasilnya ini, jadi untuk hasilnya tidak terlalu mendekati ya teman-teman, jadi agak terlalu jauh, dengan rata-ratanya juga jauh sekali antara real system dengan promodel. Dihitung variasinya juga, dihitung standar deviasi, N-nya, terus N-1-nya juga dihitung. Kemudian dihitung alfanya, df-nya, didapatkan hasil 2. Nah, maka didapatkan dari tabel distribusi P bahwa P alfa kali F kali alfa per 2 ini hasilnya 4,3. Nah, untuk half-nya dimasukkan datanya di atas tadi, didapatkan hasil 10,075. Nah, sehingga confidence intervalnya di sini tinggal dimasukkan aja angka-angka yang tadi udah dihitung. Dengan hasil akhirnya ini mu1 sampai mu2 ini antara kurang dari 38,87 sampai 72,229 sekian. Nah, untuk analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ini ditolak ya teman-teman, karena nilai 0 ini tidak berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data kita itu tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk output sistemnya, di sini ini adalah gambar model simulasi proses produksi yang minyak goreng tadi, mulai dari supply hingga inspeksi dengan menggunakan aplikasi ProModel. Kemudian di sini juga ada output ProModelnya. Untuk analisa outputnya, dari hasil result ProModel dapat diketahui bahwa average time in system minutes muncul pada replication
1 selama 6,61 menit, kemudian replikasi 2 selama 6,52 menit, replikasi 3 selama sekian, hingga replikasi 10 ini selama 7,23 menit. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi H0 tadi itu ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang min 1 hingga min 2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut itu tidak valid. Untuk kesimpulannya sendiri, hasil output dari software ProModel dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 10 replikasi pada aktivitas produksi minyak pada PT Sanco, dan terdapat 5 aktivitas, yaitu proses supplying, terus proses pengolahan menjadi minyak, proses penyaringan, hingga proses inspeksi. Nah, hasil dari verifikasi dan validasi ini didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan ini sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah kita buat. Nah, pada total waktu keadaan sebenarnya didapatkan waktu sebesar 62,33, sedangkan pada software ProModel didapatkan 6,77 sekian. Nah, berdasarkan perhitungan Healthfit dapat didapatkan hasil min 1 hingga min 2-nya ini antara rentang 38,87 sampai 72,229 sekian, yang berarti H0 ini ditolak tadi karena nilai 0 berada di luar rentang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Mungkin cukup sekian presentasi dari modul 2 simulasi komputer dari kelompok 3-4 kali ini. Apabila ada kesalahan perkataan atau ada salah kata dalam menjelaskan, saya dan partner saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.